Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, ayo belajar kimia dengan Bu Dona. Ketemu lagi pada video pembelajaran kimia. Kali ini kita akan membahas mengenai gaya antar molekul. Gaya antar molekul adalah gaya tarik-menarik antara molekul yang satu dengan molekul yang lainnya sehingga menjadi satu kesatuan. Nah, gaya antar sebelumnya kita sudah membahas ikatan kimia, ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan kovalen koordinasi, ada ikatan logam juga. Tapi gaya antar molekul itu tidak sama dengan ikatan kimia. Kalau ikatan kimia itu adalah ikatan antara satu atom atau satu unsur dengan atom lainnya dalam satu molekul atau dalam satu senyawa. Nah, gaya antar molekul ini ya gaya antar satu molekul dengan molekul lainnya. Jadi berbeda. Kalau ikatan kimia dalam satu molekul, terjadi dalam satu molekul. Kalau gaya antar molekul terjadi antara satu molekul dengan molekul lainnya. Contoh misalnya Ibu ambil dari H2O. Pada molekul H2O, ini dia H2O, Ibu gambarkan seperti ini. Ikatan antara atom H dan atom O ini merupakan ikatan kimia, yaitu jenisnya ikatan kovalen. Ya, jadi antara H dan O ini merupakan ikatan kimia, yaitu ikatan kovalen. Tetapi antara satu molekul H2O dengan molekul H2O lainnya, inilah yang terdapat gaya antar molekul. Di sini gaya antar molekulnya yaitu antara atom H dari molekul yang satu akan berikatan dengan atom O dari molekul H2O yang lainnya. Ini yang disebut dengan gaya antar molekul. Bentar ya, ini disebut gaya antar molekul. Jadi kalian bisa membedakan mana yang ikatan kimia, mana yang gaya antar molekul. Kalau ikatan kimia terjadi dalam satu molekul, kalau gaya antar molekul terjadi antara satu molekul dengan molekul lainnya. Jadi ikatan antar atom dalam satu molekul ini disebut juga dengan gaya intramolekul. Yang mana intramolekul ini? Antara H dan O dalam molekul H2O. Tapi antara molekul H2O yang satu dengan O molekul H2O yang lainnya, ini yang disebut dengan gaya antar molekul. Ini kita buat putus-putus aja jenis ikatannya. Nah, ini yang disebut gaya antar molekul. Gaya antar molekul terdiri dari yang pertama gaya van der Waals. Gaya van der Waals ini ada dua, ada gaya dipol-dipol, kemudian ada gaya London atau yang disebut dengan gaya dispersi. Kemudian yang kedua ada yang disebut dengan ikatan hidrogen. Kita bahas satu persatu. Yang pertama gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol ini terjadi antara sesama senyawa kovalen polar. Kita sudah belajar di video sebelumnya apa itu senyawa kovalen polar. Contohnya kovalen polar itu ada HCl, ada PCl3, ada NH3. Silahkan kalian cek lagi video sebelumnya. Jadi gaya dipol-dipol itu terjadi antara senyawa kovalen polar, itu yang kalian harus ingat. Siapa contohnya senyawa yang memiliki gaya dipol-dipol, yaitu NH3, HBr, PCl3, itu antara lain ya yang bersifat senyawa kovalen polar. Kemudian gaya antar molekul yang kedua yaitu gaya London atau disebut juga dengan gaya dispersi. Nah, apa itu gaya dispersi? Gaya dispersi atau gaya London ini terjadi pada sesama senyawa kovalen nonpolar. Yang mana itu senyawa kovalen nonpolar, contohnya yaitu pada CH4O2 SiCl4. Ini SiCl4 ya. Cukup satu saja. Ya. Jadi antara sesama CH4 terjadi gaya London. Karena CH4 merupakan senyawa nonpolar. Jadi ingat, kalau dipol-dipol terjadi pada sama senyawa kovalen polar, kalau pada gaya dispersi atau gaya London terjadi antara sesama senyawa kovalen nonpolar. Yang ketiga yaitu ikatan hidrogen. Nah, apa itu ikatan hidrogen? Walaupun namanya ikatan, tetap dia adalah gaya antar molekul ya, terjadi antara molekul yang satu dengan molekul yang lain.
Apa itu ikatan hidrogen? Yaitu gaya antar molekul yang terjadi antara atom H dengan unsur yang paling elektronegatif, yaitu F, kemudian O, dan N. Ini dia. Kalau H dengan F itu terjadi pada senyawa HF, pada molekul HF. Kemudian H dengan O pada molekul H2O. Kemudian H dengan N pada molekul atau senyawa NH3. Contoh kita akan lihat yang mana itu ikatan hidrogen pada senyawa HF. Ini ada HF, ada 3 molekul HF, molekul pertama, kedua, ketiga. Nah, yang disebut dengan ikatan hidrogen adalah ikatan antara satu molekul dengan molekul lainnya. Jadi antara H dengan F, satu molekul dengan molekul yang lainnya. Yang mana itu ikatan hidrogen? Ini dia, antara F yang ini, yang molekul pertama, dengan H pada molekul kedua. Jadi antar molekul mereka, ini kan satu molekul. Ini disebut satu molekul ini. Satu molekul, dan satu molekul. Nah, kemudian mana lagi ikatan hidrogen? Antara ini, F sama H yang ini. Ini kan antar molekul juga. Nah, ini terbentuk ikatan hidrogen. Jadi yang ikatan hidrogen adalah yang ini. Disebut ikatan hidrogen. Ini ikatan hidrogen. Kalau yang dalam molekulnya antara H dengan F, yang dalam satu molekul itu bukan ikatan hidrogen. Ini merupakan ikatan apa? Ini adalah ikatan kovalen. Ya, jadi bedakan mana yang ikatan kovalen atau ikatan kimia, mana yang gaya antar molekul. Nah, inilah dia yang disebut ikatan hidrogen. Jadi bisa antara H dengan F, H dengan O, H dengan N. Ya, antar molekulnya. Contoh yang kedua ada molekul H2O, kita lihat. Ini contoh pertama, contoh kedua. Pada molekul H2O kita akan melihat yang mana ikatan hidrogennya. Kita lihat molekulnya, satu molekul ini dia. Ini adalah satu molekul. Ini adalah satu molekul dan ini adalah satu molekul. Kita akan lihat yang mana ikatan hidrogennya. Antar molekulnya kita lihat antara H dengan O. Berarti ini yang disebut ikatan hidrogen. Nah, ini dia. Mana lagi? Ini O dengan H molekul yang dengan molekul H2O yang di atasnya. Nah, ini. Nah, itu dia ikatan hidrogennya. Ini disebut ikatan hidrogen. Antara O dan H dalam molekul H2O, dalam satu molekul H2O ini apakah dia ikatan hidrogen? Bukan, ini adalah ikatan kovalen. Jadi kalau ini disebut dengan ikatan kovalen biasa, ikatan kimia, ya. Jadi Ibu tekankan kembali bahwa ikatan hidrogen itu antara satu molekul dengan molekul lainnya. Terjadi pada atom H dengan atom F, O, dan N. Senyawanya bisa H2O, HF, dan NH3 yang memiliki ikatan hidrogen. Nah, bagaimana hubungan antara titik didih dengan gaya antar molekul? Ini dia yang akan kita pelajari selanjutnya. Semakin kuat gaya antar molekul, maka semakin besar titik didihnya. Maka kita harus tahu dulu urutan kekuatan gaya antar molekul yang telah kita bahas tadi. Ternyata ikatan hidrogen itu memiliki kekuatan ikatan yang paling besar. Diikuti oleh dipol-dipol, kemudian diikuti oleh gaya London atau dispersi. Jadi yang paling kuat gaya antar molekulnya siapa? Ya, ikatan hidrogen. Yang paling lemah? Ya, gaya London. Urutan titik didihnya pun seperti itu, sama dengan urutan kekuatan gaya antar molekulnya. Titik didih senyawa yang memiliki ikatan hidrogen tentu lebih tinggi dibandingkan titik didih senyawa dipol yang memiliki gaya antar molekul dipol dan lebih tinggi dari titik didih senyawa yang memiliki gaya London. Nah, itu dia urutan titik didih dari
beberapa senyawa yang memiliki gaya antar molekul. Kita lihat contoh soal. Sebutkanlah urutan titik didih antara senyawa berikut. Ada O2, NH3, HCl. Untuk menjawab urutan titik didih, kita harus tahu gaya antar molekul yang ada dalam tiga senyawa ini. Kita lihat satu persatu. O2. O2 ini termasuk senyawa kovalen polar atau non-polar. O2. Ingat kalau diatomik, kalau unsurnya sama, itu berarti dia non-polar. Dua unsur yang sama itu berarti non-polar. Berarti ini kovalen non-polar. Berarti kalau kovalen non-polar, gaya antar molekul yang ada di dalamnya apa tadi? Ya, gaya London atau gaya dispersi. Gaya London atau dispersi. Ya, kita lanjut ke senyawa berikutnya, NH3. NH3 ini termasuk senyawa apa? Ya, ini adalah kovalen polar. Jadi pada kovalen polar, pada NH3, dia memiliki ikatan apa saja? Gaya antar molekulnya apa saja? Yang pertama, NH3 polar. Kalau polar berarti di dalamnya ada juga gaya dipol-dipol ya. Gaya dipol-dipol, atau bisa juga ikatan hidrogen. Ya, dalam NH3 ada ikatan hidrogen. Jadi yang paling kuat adalah ikatan hidrogennya nanti. Kemudian pada HCl. HCl, ingat pada video sebelumnya, kalau terdiri dari dua unsur atau dua atom yang berbeda, maka itu adalah termasuk senyawa kovalen polar. Ya, jadi ini kovalen polar. HCl hanya satu jenis gaya antar molekulnya, yaitu gaya dipol-dipol. Gaya dipol-dipol. Nah, kalau kita sudah tahu gaya antar molekul apa yang ada dalam senyawa ini, kita bisa mengurutkan titik didihnya. Titik didih tertinggi adalah titik didih ikatan hidrogen. Lihat siapa senyawa yang memiliki ikatan hidrogen. Iya, NH3. Jadi urutannya adalah urutan titik didih. NH3 yang paling besar, NH3 lebih besar dari siapa? Ya, dipol-dipol dulu. Ya, NH3 berarti lebih besar dari HCl yang kedua. Kemudian yang paling lemah, yang paling rendah titik didihnya adalah pada kovalen non-polar, yaitu gaya London. Jadi O2. Jadi yang paling tinggi adalah NH3, diikuti oleh HCl, diikuti oleh O2. Soal kedua, tentukan gaya antar molekul pada H2O atau pada H2O, gaya antar molekulnya apa saja yang ada di dalamnya. Kita lihat H2O. H2O ini kita tahu dia adalah senyawa kovalen apa? Kovalen polar. Berarti kalau kovalen polar, dia pasti terdapat ikatan gaya apa? Gaya dipol-dipol. Tapi ingat bahwa H2O ini juga adalah salah satu contoh senyawa yang punya ikatan apa? Ikatan hidrogen. Ikatan hidrogen. Jadi pada H2O terdapat dua gaya antar molekul, yaitu gaya dipol-dipol dan ikatan hidrogen. Ingat, ikatan hidrogen itu antara H dengan fon, yaitu H dengan F, H dengan O, dan H dengan N. Senyawanya HFNH3, H. Selesai sudah materi kita tentang gaya antar molekul. Semoga video ini bisa membantu kalian untuk belajar di rumah. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you for watching.